Malam di Yogyakarta terasa lebih sunyi ketika semua aktivitas kampus berhenti. Lampu-lampu di sepanjang jalan masuk Universitas Gadjah Mada redup, hanya beberapa gedung fakultas yang masih menyala. Salah satunya bagian perpustakaan pusat. Raffi Aditya, mahasiswa arsitektur tingkat akhir, berjalan cepat sambil menenteng tas laptop. Di tangan kirinya, ada setumpuk kertas sketsa bangunan yang mulai kusut. Matanya sayu, tapi pikirannya masih penuh dengan gambar, proporsi, dan deadline yang menunggu esok pagi. Kalau nggak bisa kelar sekarang juga, besok bisa habis nih dimaki dosen pembimbing. Gumamnya pelan. Raffi sudah terbiasa begadang setiap ada tugas yang harus cepat diselesaikan. Tapi malam itu terasa berbeda. Bukan karena tugasnya, melainkan karena suasana kampus yang begitu sangat sunyi. Bahkan suara jangkrik pun terdengar jelas dari halaman. Saat sampai di depan pintu kaca besar perpustakaan, ia sempat ragu. Jam digital di ponselnya menunjukkan pukul 23:42. Masih buka nggak ya jam segini? Pikirnya. Namun ternyata pintu itu tidak dikunci. Ia mendorongnya perlahan. Engselnya berdecit halus, suara yang terdengar nyaring di tengah keheningan. Di dalam lampu-lampu sebagian masih menyala. Ruangan itu luas, penuh dengan rak buku, meja panjang, dan komputer yang tertata rapi. Ketika ia melangkahkan kakinya setengah badan di pintu perpustakaan, tiba-tiba angin kencang seperti menabraknya. Raffi menoleh. Tidak ada apa-apa. Di pojok dekat meja resepsionis, tampak seorang lelaki tua berbaju dinas kebersihan sedang mengepel lantai. Pak Seno, petugas kebersihan malam yang sudah sering dilihat Raffi. "Malam Pak Seno, malam begini masih bersih-bersih Pak," ucap Raffi sambil tersenyum sopan. Pak Seno hanya mengangguk tanpa menatap. Tangannya tetap menggerakkan pel pelan-pelan di lantai yang mengkilap. Raffi melangkah ke area komputer umum. Ia menyalakan satu komputer, membuka file desain, dan mulai mengetik dan menggambar. Suara klik mouse dan ketikan keyboard memenuhi ruang kosong itu. Waktu berjalan, 15 menit, 30 menit, lalu 1 jam. Perpustakaan terasa makin dingin. Raffi merapatkan jaketnya, lalu menatap jam dinding. 01:07 dini hari. Ia menghela napas panjang. "Gak apa-apalah, sekali-kali ini aja. Besok gue beresin semua," katanya pelan, mencoba menyemangati diri sendiri. Namun tak lama kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Suara ketikan keyboard terdengar dari arah belakangnya. Cepat, berirama, seperti seseorang sedang mengetik dengan sangat fokus. Raffi berhenti mengetik. Ia menoleh. Hening. Di belakang hanya ada deretan komputer kosong. Ia menunggu beberapa detik, berpikir mungkin itu hanya bunyi kipas angin atau mesin server. Tapi bunyi itu muncul lagi. Raffi berdiri, melangkah pelan ke arah sumber suara. Dari kejauhan, ia melihat salah satu monitor yang menyala terang. Cahaya biru dari layar memantul di lantai, dan kursinya berputar sedikit, seperti baru saja digunakan seseorang. "Pak Seno, Pak," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia berjalan lebih dekat lagi. Di layar monitor, tampak sebuah dokumen terbuka. Namun bukan dokumen tugas, melainkan halaman kosong dengan satu kalimat yang terus berulang. "Aku di sini." Ini apaan? Terus maksudnya apa? Raffi merinding. Tulang punggungnya terasa dingin. Ia menelan ludah, lalu mematikan monitor itu. Ketika menoleh, ia melihat sesuatu di ujung ruangan. Bayangan hitam berdiri diam di belakang kursi, menatapnya. Bayangan itu tak punya wajah, hanya bentuk manusia samar, gelap,
seperti kabut padat yang berdiri tegak. Raffi terpaku menatapnya, tidak bisa berpaling. Namun saat ia berkedip, bayangan itu lenyap. Yang tersisa hanya deru pendingin ruangan yang terdengar pelan. Astagfirullah, apa tadi itu ya? Halu kali gue ini ya. Mungkin kurang tidur, makanya halu. Ia mematikan semua komputer dan segera berkemas. Sebelum keluar, ia melirik ke arah tempat Pak Seno tadi mengepel. Tapi anehnya, lantai di sana tidak basah dan ember pelnya tidak ada. Mungkin Pak Seno udah selesai. Udahlah, gue juga pulang aja, udah malam. Dengan langkah cepat, ia keluar dari gedung dan mengunci pintu. Begitu sampai di tangga depan, Raffi baru sadar. Pintu tadi seharusnya tidak bisa dikunci dari luar. Ia menatap kaca besar perpustakaan dari luar. Lampu di dalam redup. Tapi di antara pantulan bayangan dirinya, ada sosok lain di dalam. Berdiri di tempat yang sama, menatap balik ke arahnya. Esok malamnya, jam menunjukkan pukul 24:47 malam. Langit Yogyakarta masih gerimis tipis. Di luar gedung perpustakaan pusat UGM, suara hujan menetes di atap kaca, menciptakan irama yang menenangkan, atau seharusnya begitu. Namun di dalam ruang baca lantai 2, suasananya justru membuat bulu kuluk berdiri. Raffi duduk sendirian di antara barisan rak buku yang tinggi. Lampu di bagian belakang sudah dimatikan setengah, hanya menyisakan cahaya kuning redup dari lampu belajar di mejanya. Laptop menyala, layar Word terbuka, kursor berkedip pelan. Alhamdulillah, yang lain udah selesai, tinggal ngerapihin bab pembahasan aja nih, gumam Raffi pada dirinya sendiri. Dia menarik nafas panjang, mencoba melawan rasa kantuk. Dimas Temanya sudah pulang lebih dulu dari sejam yang lalu, karena ia rasa tugasnya sudah selesai. Sambil menatap layar, Raffi mengetik beberapa kalimat, lalu berhenti. Dia spontan menoleh ke kanan. Kosong. Lah, kok ada suara yang lagi ngetik sih? Perasaan cuma gue doang deh yang belum pulang. Kemudian Raffi berdiri dari tempat duduknya, mencoba mencari sumber suara. Sunyi. Mungkin perasaan gue aja ini. Tapi ketika ia duduk kembali, tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Seperti seseorang sedang mengetik cepat di ujung ruangan. Kini Raffi mencoba berdiri perlahan. Mas? Dimas? Panggilnya lirih. Meski dia tahu temannya sudah pulang. Ketikan itu berhenti. Tak ada jawaban. Hanya suara AC dan gerimis dari luar. Dia berjalan pelan di antara rak buku, menyorot dengan senter ponsel. Rak demi rak dilalui, tapi tak ada siapapun. Kursi-kursi kosong, komputer publik sudah mati, dan lampu di pojok barat sudah padam. Lalu tiba-tiba, bruk! Sebuah buku jatuh dari rak belakang. Raffi tersentak, jantungnya berdegup kencang. Dia mendekat, menunduk mengambil buku itu. Sampulnya lusuh, tulisannya nyaris pudar. Arsitektur Kolonial Jawa. Saat ia hendak mengembalikan buku itu ke rak, matanya menangkap sesuatu di refleksi kaca jendela di depannya. Bayangan hitam, tinggi, berdiri di antara dua rak buku. Tidak bergerak, tidak punya wajah. Hanya siluet hitam tebal dengan kepala miring sedikit ke kiri. Tapi seperti sedang memperhatikan. Raffi tertegun. Tenggorokannya kering. Ia memutar badan cepat. Kosong. Namun begitu ia kembali menatap kaca, bayangan itu tidak ada. Astagfirullah, masih aja halu nih gue. Kecapean kali ini. Pulang aja. Gumamnya menepis ketakutan. Tangannya gemetar saat menutup laptop. Ia berlari keluar ruang baca tanpa menoleh lagi. Tapi sebelum menuruni tangga, ia mendengar suara ketikan itu lagi dari arah yang baru saja ia tinggalkan.
disusul dengan suara kursi yang digeser pelan, seolah seseorang baru saja duduk di tempatnya. Keesokan paginya, Raffi datang ke kampus dengan wajah pucat, matanya merah, karena jelas semalam ia tak tidur dengan nyenyak. Begitu masuk ke kantin fakultas, Dimas langsung melambai. "Bro, muka lo kayak zombie." "Pasti lo begadang." Raffi duduk di depannya tanpa menjawab. Ia menatap gelas kopi hitam yang disodorkan Dimas, lalu berkata pelan, "Iya, Dim. Dim, lu tahu nggak? Semalam nggak lama lo pulang, di perpustakaan kayak ada yang aneh tahu." Dimas tertawa. "Ada yang aneh? Gimana maksud lo? Apa ada mahasiswi tidur di rak buku?" Raffi tidak ikut tertawa. Ia menceritakan pelan-pelan dari suara ketikan, bayangan di kaca, dan tulisan misterius di laptopnya yang bukan ia ketik sendiri. Senyum Dimas perlahan memudar. "Hah? Ngelamun kali lo? Atau enggak lo malah ketiduran di perpus?" "Gue sadar penuh, Dim. Nggak ketiduran juga. Terus tulisan itu kayaknya sampai sekarang masih ada di laptopku." Dimas mengernyit. "Coba gue lihat, emang tulisan apa sih?" Raffi membuka laptopnya. Di layar, baris terakhir di file skripsi masih sama. "Aku di sini." Dimas menelan ludah. Ia mencoba tertawa lagi tapi suaranya kering. "Mungkin itu prank kali bro, babak tua si penjaga malam itu kan suka iseng banget." Belum sempat ia lanjut bicara, tiba-tiba seseorang duduk di meja sebelah. Ia mahasiswi tua, mungkin lebih tua dari mereka, dengan seragam lab yang agak kusam. Ia memandangi mereka tanpa senyum, lalu berbisik, "Kalian masih sering ke lantai 2 malam-malam?" Raffi dan Dimas saling berpandangan. Raffi menjawab pelan, "Iya, Mbak, memang kenapa?" Mahasiswi itu menatap kosong sejenak, lalu berkata, "Mau gue ceritain masa lalu di lantai 2 itu gak?" Dimas dan Raffi semakin penasaran. "Memang ada apa dengan lantai 2, Mbak?" "Dulu waktu gue masih tingkat 3, ada anak perempuan yang juga suka begadang ngerjain skripsi di sana. Ia jurusan arsitektur." "Berarti sama dong dengan jurusan kita ya, Dim?" Raffi menyela obrolan. Ia berhenti sebentar, tiba-tiba nafasnya berubah berat sambil berbisik, "Kalian tahu gak, dia ditemukan meninggal di depan komputer. Dengar-dengar, katanya dia kena serangan jantung. Tapi ada yang aneh." "Aneh gimana, Mbak?" "Anehnya, posisi tangan masih di keyboard, terus matanya melotot ke layar." "Hih, ngeri." Dimas meneguk ludah. Terus gimana?" "Terus, waktu staf perpus buka file terakhir di komputernya, isinya cuma huruf acak, kayak orang ngetik tanpa sadar. Tapi di akhir paragraf, ada satu kalimat yang bisa dibaca jelas." Raffi menunduk. "Aku di sini," bisik Raffi dan mahasiswi itu bersamaan. Tiba-tiba, suasana di meja itu mendadak hening. Suara sendok, obrolan mahasiswa, semuanya seperti lenyap. Mahasiswi itu menatap Raffi dengan ekspresi aneh. Setengah kasihan, setengah takut. "Terus, lanjutannya gimana tuh, Mbak?" "Terus, sejak malam itu, setiap kali komputer di lantai 2 dinyalakan setelah lewat tengah malam, file TA_arsitektur2012.docx selalu muncul sendiri tahu nggak? Dan lebih anehnya lagi, file itu nggak bisa dihapus, nggak bisa dipindahin juga. Dan kalau lo buka filenya," ia berhenti, menatap Raffi lurus-lurus. "Biasanya pasti akan muncul kalimat tambahan di bawahnya, ditulis olah dari orang baru yang duduk di sebelah. Jadi, kalau lu lihat tulisan baru di file itu, artinya dia tahu lu udah membacanya." Dimas langsung berdiri. Udah, jangan diterusin. Gue jadi merinding, Raf." Raffi terdiam lama, seolah sedang mengingat sesuatu. Wajahnya mulai memucat. "File ya? Apa file yang semalam terbuka di laptopku ya?"
gumamnya pelan. Ketika malam tiba, hujan turun sangat deras. Gedung perpustakaan UGM terlihat sunyi. Hanya cahaya dari lampu lorong yang redup memantul di lantai basah. Raffi berdiri di depan pintu kaca. Jas hujannya meneteskan air. Ia menggenggam flash disk kecil, tangan mulai gemetar. "Raf, lo yakin malam ini mau ke perpus lagi?" tanya Dimas saat hendak pulang. "Iya, Dim. Sebenarnya gue juga males. Tapi ya mau gimana? Ada tugas yang harus diselesaikan malam ini. Besok harus diserahkan ke dosen. Tapi bentar doang kok. Ini gak bakal lama." Raffi menatap ke arah jendela perpustakaan yang gelap. Dimas mendengus. Ya udah deh. Tapi beneran cepet ya. Gue tunggu lo di parkiran. Hati-hati, Raf. Kalau ada apa-apa, teriak aja. Kayak anak kecil aja gue, Dim. Ya udahlah, gue selesain tugas dulu. Raffi masuk ke dalam. Pintu otomatis menutup perlahan. Udara di dalam dingin. Aroma kertas, lembab, dan karbol menempel di hidung. Langkahnya menggema di lantai marmer melewati deretan rak buku tinggi yang berdiri diam seperti barisan penjaga. Lalu ia naik ke lantai 2. Lampu di sana redup. Hanya beberapa yang menyala. Meja tempat ia duduk malam sebelumnya masih sama. Laptop, kabel, dan bekas kopi instan yang sudah kering. Raffi menarik napas panjang, lalu menyalakan laptop. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cepat selesai. Saat ia hendak memulai untuk mengerjakan tugasnya, tiba-tiba layar di laptop menyala biru. Suara kipas laptop mendengung pelan. Padahal ia belum menyentuh apapun. Muncul sebuah file otomatis terbuka di layar. TA Arsitektur 2012.docx. Raffi menatap file itu dengan jantung berdetak kencang. Cursor berkedip di akhir kalimat terakhir. "Aku di sini." Raffi menatap layar, mencoba mengontrol napasnya. Tapi ketikan itu mulai muncul sendiri. "Kau kembali. Kenapa kamu duduk lagi di tempatku? Apakah kau ingin lihat aku?" Raffi mundur satu langkah. Nadi di lehernya berdenyut cepat. "Siapa kamu?" bisiknya, meski ia tahu tak ada yang bisa menjawab. Tiba-tiba, seluruh lampu di lantai 2 padam. Suara kipas laptop berhenti. Tapi layar laptop tetap menyala, menyoroti wajah Raffi yang pucat. Dari ujung ruangan terdengar suara seperti ada yang mengetik di komputer lain. Raffi menoleh perlahan. Di sisi ruangan, di balik deretan meja komputer, tampak satu monitor menyala sendiri. Layar putih, kursi berputar sedikit, seperti baru saja digunakan. Raffi menelan ludah, mendekat perlahan. Di setiap langkahnya terasa berat. Sampai akhirnya ia bisa melihat tulisan di layar itu. "Aku di belakangmu." Tubuhnya membeku. Darah serasa berhenti mengalir. Ia tak berani menoleh. Tapi bayangan di layar menunjukkan sesuatu yang bergerak di belakangnya. Siluet wanita berambut panjang berdiri tepat di belakang kursinya. Suara napas lirih terdengar, seperti bisikan yang menempel di telinganya. "Skripsiku belum selesai." Raffi menoleh cepat. Kosong. Tapi kursi di depannya mulai bergerak sendiri, berputar pelan, dan ia melihatnya. Seseorang duduk di sana. Tubuhnya pucat, rambut panjang menutupi wajah, jemari menari di atas keyboard. Suara ketikan keyboard makin cepat, tulisan di layar muncul tanpa henti. "Dia melihatku, dia tidak boleh keluar, dia harus menemaniku." Raffi menjerit, menjatuhkan kursi dan berlari ke tangga, tapi langkahnya terhenti. Tiba-tiba pintu perpustakaan tertutup rapat. Ia menabrak kaca, menekan tombol keluar berkali-kali, namun tidak ada reaksi. Dari belakang, suara langkah kaki berat mulai mendekat. Pelan,
teratur, lalu berhenti tepat di belakangnya. Cahaya kilat dari luar menerangi bayangan di dinding. Rambut panjang terurai, tubuh membungkuk, tangan kurus menenteng keyboard. "Kamu jangan pergi. Temani aku di sini," bisiknya pelan. Raffi spontan menjerit sambil mendobrak pintu. Sampai pintu terbuka dengan paksa, Raffi menerobos keluar dari pintu perpustakaan setelah alarm gedung berbunyi. Ia berlari keluar gedung dengan napas memburu. Hujan masih mengguyur deras. Tubuhnya gemetar, baju basah, wajahnya pucat pasi. Dimas segera berlari menghampiri. "Raffi, kenapa lo lari-lari? Ada apaan? Lo kenapa sih?" "Gue dengar alarm nyala dari luar." Raffi hanya bisa memegangi dadanya, menatap gedung itu tanpa suara. Di balik kaca perpustakaan, samar terlihat layar komputer masih menyala. Dan di situ, tangan pucat tampak masih mengetik. "Udah Dim, gak ada apa-apa, ayo pulang." "Yakin lo gak ada apa-apa? Muka lo pucat bro." "Iya gak ada apa-apa, ayolah udah malam nih." Mereka pergi dengan motor, membelah hujan dan kabut malam Jogja. Tapi selama perjalanan, Raffi terus menatap kaca spion. Ia merasa ada yang duduk di jok belakang motor. Bayangannya tampak samar di pantulan lampu jalan. Ia berkali-kali menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Sesampainya di kontrakan, Raffi mengganti bajunya, lalu duduk di depan laptop. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut itu tak juga hilang. Namun rasa penasaran tumbuh. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya ada di file TA Arsitektur 2012. Ia membuka flash disk yang tadi ia ambil dari perpustakaan. Di dalamnya hanya ada satu file dengan nama yang sama. Tapi ketika ia tekan, layar tiba-tiba hitam selama beberapa detik. Lalu muncul tulisan putih pelan-pelan di tengah layar. "Skripsi saya belum selesai." Raffi terpaku. Kursor di layar mulai bergerak sendiri. Nama Raffi Aditya tahun 2024 muncul di bawah tulisan sebelumnya. Lalu terdengar suara tek 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 pelan dari meja. Padahal jari Raffi tidak menyentuh keyboard sama sekali. Refleks ia berdiri, panik lalu mematikan laptop. Tapi suara ketikan itu tidak juga berhenti. Kini terdengar dari dalam flash disk itu sendiri, seperti ada sesuatu di dalamnya yang masih menulis. Dari luar jendela, kilat petir menyambar dan sesaat Raffi melihat bayangan wanita berambut panjang berdiri di balik kacanya, menatap ke arahnya sambil memegang keyboard rusak di tangan. Di matanya terpancar amarah dan kesepian. Raffi mundur perlahan. Namun di layar laptop yang masih menyala samar, muncul satu baris tulisan terakhir. "Terima kasih." Dan tiba-tiba, semua lampu di kamar padam total. Gelap. Keesokan paginya, Dimas datang ke kontrakan Raffi. Pintunya tidak dikunci, tapi Raffi tak ada di kamarnya. Di meja, laptop masih menyala, menampilkan satu file terbuka. TA Arsitektur 2024. Namun halaman terakhir kosong dan ada suara ketikan samar yang terus berulang-ulang tanpa henti.